Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih ya sudah masih bersama aku di Melin World. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah nge-subscribe channel aku. Dan mudah-mudahan aku bisa bisa berkembang. Dan mudah-mudahan juga ketika kalian lihat bacaan aku itu terkoneksi dengan kalian dan aku bisa menjadi one of your tarot reader gitu. By the way, hari ini agak sedikit sibuk, makanya aku agak telat ya buat videonya, tapi nggak apa-apa juga. Dan ya seperti biasa, sebelum kita mulai, kalian boleh tarik nafas dulu, pikirkan, tidak, maksudku tenang, tenang dan tenang, ambil nafas, buang selama 3 kali. Dan di sini sama aku udah ada 4 file ya. Jadi masing-masing aku tandain. Yang pertama sama dengan yang pakai kupu-kupu, jepitan kupu-kupu ya. Yang kedua ada bunga sakura, ini bunga sakura sih. Dan ketiga ada bunga, aku nggak tahu ini apa, jepitan. Dan yang keempat ada bunga kamboja ya. Pikirkan. Oh ya, aku lupa kasih temanya. Jadi ini tuh hari ini aku bakal ngajak kalian main, temanya kapan aku akan nikah, kapan aku akan menikah. Jadi ingat ya, kapan aku akan menikah. Jadi pikirkan, boleh pikirkan tentang diri kalian. If you have someone to sing, jika kalian punya someone gitu kan, ya udah lama jalan pacaran gitu, tapi masih bingung kapan mau lanjutin hubungan gitu. Ini hubungan mau dibawa kemana atau apa, bisa pikirin. Atau kalian punya gebetan dan mungkin gebetan kalian juga sinyalnya bagus gitu ya. Ada beberapa zodiak yang tipenya ketika dia udah deket sama seseorang, udah say hi, udah lagi chattingnya, udah merasa nyaman tuh, udah ketahuan, udah mikirin dulu ya gimana resepsinya, pakai adat apa gitu. Oke, tanpa berlama-lama, jadi tarik nafas. Kalian bisa pause videonya untuk melihat bagian yang mana kalian ambil. And then aku disclaimer lagi ya, ini permainan dan aku berusaha untuk membooster energi kalian, dan semoga semuanya banyak kalian dari kalian yang resonate ya. Kita berlama-lama, ini file 1, file 2, file 3, dan file 4. Kita simpan dulu file-file yang lain ya. Ini biar aku ketepikan dulu file-file yang lain dan kita ambil file file pertama. Nah, yang kupu-kupu. BTW ini tuh aku ingat banget dari kecil, aku tuh sering dibeliin nenekku tuh jepitan gini. Jadi ketika aku udah besar, aku juga mau aku beliin yang beginian untuk ponakan aku. Dan karena aku belum punya anak ya. Jadi oke, yuk kita buka sama-sama ya. Oh, it's Thursday. Ada 4, ada comfort, ada when I think I've surrender more. Nah, ini oke. Jelas ya. Ya, aku kasih itu lagi. Kasih ini deh. Nah, kalau ditanya untuk yang pertama, bagian pertama, kartu pertama, kapan aku bakalan nikah gitu ya. Bakalan aku nikah, yang pastinya yang pertama itu ketika kamu ingin memulainya, ketika kamu berniat memulai gitu ya, dan kamu paham apa yang kamu inginkan secara jelas, rinci apa yang kamu mau. Dan ketika itu juga kamu akan mendapatkannya gitu ya. Ini betul-betul untuk file yang pertama. Kalau ditanya kapan, ini adalah tipe orang-orang yang memang harus begini, harus memang detail untuk awalnya gitu ya. Dalam artian kamu memang harus merencanakannya sesuai sematang-matangnya. Dan ini kemungkinan besar
untuk kalian female energy atau male energy ya, ini adalah orang yang tipikal perencana gitu ya. Jadi kalau ditanya uh, kapan kamu akan menikah, ya pertama ketika ada orang yang mau datang, ada yang datang. Yang kedua, ketika kamu emang ingin memulainya gitu. Yang ketiga, ketika kamu setelah kamu mau, emang ada hasrat, emang ingin itu kan. Dan ini bisa aja kamu yang lamar atau dia yang lamar gitu ya. Yang penting kamu tahu dengan siapa dulu, atau dengan orang yang bagaimana. Yang kedua, kamu paham orangnya itu tuh secara keseluruhan, detailnya gimana. Jadi apa yang ingin kamu harapkan dari sebuah hubunganmu gitu, yang kamu ingin rencanakan gitu. Dan when I think I surrender more gitu ya. Dan ketika kamu ingin memikirkan hal tersebut gitu, ketika kamu menanyakan kapan kamu akan menikah, dan di situ pula kamu menginginkan hal itu gitu ya, menginginkan lebih gitu. Jadi intinya gini, ini adalah tipe-tipe kalau tanyain kamu kapan aku menikah ketika kamu bisa dipancing. Ini tipe-tipe orang yang kayak apa ya, harus di booster dulu gitu. Dan otomatis ketika kamu sudah nyaman, pertama ada kenyamanan di sini, nyaman, maka semua hal-hal yang lain itu bakal ke healing gitu. Ada mungkin beberapa luka yang kemarin yang setelah lalu itu dihilangkan gitu, sudah healing. Dan di situ ketika kamu bisa healing, kamu baru bisa menerima orang baru. Nah, maksudnya ini, apakah kamu bisa memberikan hal yang baru atau komitmen baru kepada orang baru gitu. Dan yang paling penting adalah ketika kamu ingin memulainya, aku udah jelasin dari awal ya, ini ketika kamu ada rencana dan kamu ingin memulainya, you have the power for that. Gini untuk kartu yang Father's Day, take a stand and follow your energy. Basically kamu itu tuh memang bisa mencapainya. Intinya gini, ketika kamu menginginkan untuk menikah, maka di situ pula kamu sebenarnya bisa menikah gitu. Jadi ini kalau ditanya kapan, ya ketika kamu menginginkan dan juga kamu siap gitu, ketika kamu nyaman. Dan perlu kamu pahami bahwasanya ini adalah pikiran kamu bekerja dengan sangat baik. Nah, untuk kalian yang masih single, kapan, pertanyaannya kalau ditanya kapan aku akan menikah, yaitu ketika kalian menginginkan untuk memulainya, dan kalian memiliki detail yang jelas kalian ingin dengan siapa. Dan setelah healing kalian semuanya itu tuh selesai, maksudnya kalian sudah nyaman dengan diri sendiri, baru di situ kalian bisa menikah gitu ya. Tetapi kalau kalian belum memiliki keinginan untuk menikah, ya belum ada gitu. Nah, untuk orang yang sudah berpasangan, yang sudah menjalin hubungan tapi belum tahu kapan itu menikah gitu ya, ini bisa dikatakan ketika ketika kamu memang harus bukan dipaksa, tapi lebih jelasnya ketika hubungan kalian itu sudah nyaman gitu ya. Dan ketika memang ada dorongan untuk hal yang itu gitu, apakah ini bisa dorongannya dari dalam atau dari luar gitu. Dan yang pastinya adalah ketika kamu merasa kalian berdua terkoneksi gitu, secara perasaan, secara ini itu, dalam arti lebih jauh, mungkin saja kalian sudah menjalin hubungan yang sangat lama gitu ya, tapi belum dapat chemistry-nya. Ini untuk orang-orang yang sudah berpasangan, maksudnya yang sudah menjalin hubungan. Kapan kalian siap menikah, yaitu ketika kalian pertama ketika kalian berbicara dan menginginkan hal itu. Yang kedua, ketika kalian merasa kalian sudah terkoneksi keduanya, udah ada feeling batin gitu, kalau dia sakit aku juga sakit gitu. Nah, itulah saat yang tepat kalau kalian tuh bakal menikah. Dan bisa dikatakan untuk kalian beberapa yang kalau yang single, mungkin dalam beberapa bulan, dalam minggu depan paling cepat ya, itu bakalan ada orang yang datang, yang hadir untuk memberikan mungkin ngajak kenalan atau kasih
kasih perasaan lah, kasih iming-iming gitu ya. Ada peluang untuk bertemu dengan seseorang yang akan mengajak kamu tuh memulai hubungan baru gitu. Kalau untuk yang sudah berpasangan gitu ya, bisa aja ketika kalian sudah merasa terkoneksi satu sama lain, dan memang harus dibicarakan ini kalau kapannya, mungkin setelah 1, 2, 3 Thursday, Virgo. Nah, ini setelah beberapa bulan, mungkin 2 atau 3 bulan begitu ya, dari kalian baca ini, kalian lihat ini, dan itu memang harus di booster dulu, baru bisa ketahuan kapan waktunya. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 bulan setelah ini mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi yang pasti, kalau ditanya kapan kalian menikah, ketika yang pertama, anggota nomor 1 adalah ketika kalian siap, kalian memikirkan tentang itu, dan kalian berani membicarakannya gitu ya. Tapi ini memang baik sih, bisa aja kalau untuk yang single dalam waktu dekat bakalan aja yang ngajak kencan gitu ya. Yang untuk berpasangan, ketika kalian udah memang ada waktunya, mungkin dalam waktu dekat ya, di minggu-minggu ya mungkin sebulan atau bulan, atau minggu-minggu ke-8 lah dari pembacaan ini mungkin paling cepat. Itu tuh bakal ada sejenis kayak pembicaraan gitu, terkoneksi secara kayak bakalan ada hal yang semacam gini, kayaknya kita perlu serius deh hubungan ini, atau kira-kira hubungan kita ini nih mau dibawa kemana ya gitu tuh, bakalan ada pembicaraannya. So begitu ya, semoga kalian dapat memahami apa yang aku katakan. Dan ini baik, tidak ada hal-hal apapun di sini, ini memang baik gitu, energi kalian juga baik aku lihat ya. Jadi gitulah ya, semoga kalian paham apa yang aku bicara, yang aku omongin. And terima kasih udah nonton, and see you for the next reading. Bye bye untuk grup pertama. Nah ini, dan ini untuk grup kedua ya. Mari kita lihat sama-sama. Ini dari bunga Yihua kalau aku nggak salah nih ya, atau ini bunga khas di sini kalau aku nggak salah. Ya dia kayak sejenis kayak ya bunga sakura. Kita lihat sini. Nah, untuk yang file nomor 2 ya, mari kita lihat sama-sama. Jadi yang pertama itu misalkan sebenarnya aku mau bilang dulu bahwa pada dasarnya untuk file nomor 2 ini kebanyakan sebagian dari kalian ya masih memiliki yang namanya trauma masa lalu gitu, dan ada permasalahan dalam bukan hubungan, tetapi dalam masalah masih memiliki masalah trust issue sih. Ya mungkin saja itu karena ada hal yang lain di masa lalu gitu ya, atau ada hal-hal yang masih menjanggal lah gitu. Jadi kalau ditanya kapan kapan akan menikah, bahwa kartu ini gitu kan, pernikahan akan terjadi ketika kalau kalian udah bisa seimbang. Intinya dari file ini adalah ketika jiwa dan ragamu itu tuh seimbang. Untuk orang yang, buat kalian yang udah berpasangan di sini maksudnya yang udah punya gebetan ataupun dengan seseorang gitu ya, pernikahan hanya akan bisa terjadi ketika kalian sudah bisa take and give itu tuh seimbang, demikian. Jadi ada yang menjaga, ada yang mengayomi gitu ya, ada yang saling sayang, ada yang namanya di sini tuh saling menjaga, saling sayang gitu. Nah, ketika hal itu sudah ada di antara kalian, maka itu akan bisa mempercepat sebuah pernikahan gitu ya, terjadinya sebuah pernikahan. Karena untuk orang-orang yang nomor 2 ini, seperti aku bilang tadi, mereka bukanlah orang yang pertama kali jatuh cinta gitu ya, dan memiliki banyak hal sebelumnya gitu. Ketika kamu merasakan ada ketulusan, maka disitulah waktu yang tepat kamu akan dipinang gitu, atau kamu akan meminang gitu.
Lalu apa namanya, butuh memang, kalau untuk kalian yang belum berpasangan ya, yang masih single, kapan kalian akan menikah? Ketika kalian hampir sama kayak file nomor 1, ketika kalian memiliki perencanaan tentang hal itu dan kalian bisa mengambil tindakan, atau at least sekitar maksudnya punya niatan yang baik untuk menikah, dan kalian take action, setidaknya keluar gitu, cari gebetan atau cari informasi tentang ya yang mau melanjutkan pernikahan gitu ya, maka di situ juga kalian akan mendapatkan gitu. Dan apa namanya, yang selanjutnya, kapan kalian akan menikah, nah itu tadi terhadap kalian akan menikah. Kapan akan menikah? Ketika kalian merasa bisa percaya dengan seseorang dan bisa diandalkan gitu ya, dan merasa nyaman gitu, maka kalian akan bisa menikah. Lalu mungkin ini saran ya, untuk keluar gitu ya, membuka diri kembali dan mencari orang baru, melihat banyak hal di luar untuk belajar segala macam, sehingga itu membuka kemungkinan untuk mempercepat pernikahan gitu. Jadi yang terakhir gitu ya, intinya untuk file 2 ini memang harus sembuh dulu dari banyak hal, dari banyak trauma, dari banyak ketidakadilan dalam percintaan gitu. Mungkin bukan mungkin, ini tuh ketika kalian menemukan orang, atau lebih tepatnya begini, ketika kalian menemukan orang yang seimbang cintanya dengan kalian, sukanya dengan kalian, di situ juga kalian akan dinikahkan. Jadi ini bisa saja posisinya kalian yang ingin melamar atau kalian yang dilamar. Jadi sebenarnya adalah hampir sama kayak file 1, file 2, kapan aku akan menikah gitu. Ketika aku merasa dicintai dan aku bisa berbagi cinta dengan dia gitu ya, dan juga aku bahagia, maka di situ aku akan siap untuk menikah gitu. Kalau ditanya kapan, ada dua kondisi di sini buat kalian yang sudah berpasangan gitu ya, sudah punya gebetan gitu. Kapan waktu yang tepat? Nah, kalau kalian sudah merasa berada pada hubungan yang stabil, ini kemungkinan besar waktunya nggak lama lagi. Mungkin mungkin memang secepatnya lah, dalam di setidaknya akhir tahun ini gitu ya, sudah ada perencanaan ke sana gitu. Namun kalau kalian masih merasa masih ada hal-hal yang belum diselesaikan, ya berarti mungkin memakan waktu yang lebih lama. Dan sarannya adalah ketika kalian merasa hal itu mungkin kalian ada kendala, cobalah ini kan bicarakan ya, bicarakan bagaimana baiknya gitu. Dan untuk kalian yang single, kalau ditanya kapan kalian akan menikah, ya ketika kalian menemukan orang yang tepat untuk kalian, ketika kalian merasa disayang, ketika kalian itu juga kalian merasa bisa memberi gitu, dan itulah waktunya gitu. Kalau ditanya kapan, di sini nggak dikasih tahu kapan ininya waktu yang tepat. Nah, tidak seperti yang orang yang berpasangan ya, mungkin aja dekat, mungkin aja lebih jauh. Tapi wait, untuk kalian yang single, kapan waktunya, semakin cepat kalian berusaha mencari keluar gitu ya, kenalan atau dikenalin sama orang lain, nah itu semakin cepat pula. Jadi untuk kalian yang single, kapan kalian menikah? Ketika kalian merasa menemukan seseorang yang bisa membuat kalian seimbang antara take and give gitu ya. Caranya gimana? Caranya kalau kalian single, ya udah, kalian harus keluar, harus effort dulu gitu, nggak usah nunggu gitu. Keluar main-main, cari kenalan segala macam. Nah, kalau buat kalian yang udah berpasangan, kayak aku bilang tadi, kalau ada hal yang masih diurus, nah itu perlu dibicarakan lagi, mungkin akan mengambil waktu yang lebih lama. Tetapi kalau semuanya sudah, kalian merasa udah nyaman, udah seimbang, berarti at least atau lebih kurang akhir tahun lah, kan nggak lama lagi ya, bakalan ada kejelasannya, kalian bakal nikah atau setidaknya ada perencanaannya. Nah, kayaknya
cukup sekian ya aku bacain, dan terima kasih buat kalian udah berada di sini. Semoga bahagia ya, semoga bisa membantu dan semoga bisa resonate. Oke. Thank you so much for the time, and see you for the next reading. Bye bye. Nah, selamat datang ya, ini untuk kalian yang pilih file nomor 3. Ini. Ya. Aku taruh dulu, dan ini. Kita buka ya. Oh, ini dulu. Ini. Oh. Aku berusaha ya. Compassion. And this. Oh. Ya, coba lihat. Oke. Dan ada Ten of Wands, ada first quarter moon in Virgo. And thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perception so that I can see what is of the highest good. Compassion, soften your heart with respect the situation and all the people involved, include yourself. And the last ada yang namanya it's almost going too fast, one day, one week. Nah, balik lagi ya. Ini untuk file nomor 3. Mungkin ini aku kasih tahu dulu, ini ada 2 golongan kalian. Jadi ada golongan yang udah memiliki partner dan juga ada yang masih single gitu. Jadi ini tuh sebenarnya untuk file ini kalau ditanya kapan akan menikah gitu ya, untuk yang berpasangan dulu. Kalian memang mungkin kamu atau dia orang yang kamu pikirkan atau yang bersama denganmu saat ini masih memiliki beban yang berat gitu ya, tanggung jawab bisa dari pihak sosial ataupun tanggung jawab yang lain, sehingga bahkan dia tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal tersebut gitu. Jadi pada dasarnya hubungan ini tuh perlu dievaluasi lagi dan butuh yang namanya pengertian, saling pengertian gitu. Dan ketika saling pengertian itu ada, makanya bisa lanjut hubungan ini gitu. Karena bisa lanjut atau bisa dimulai hubungan baru ya. Ini aku lihat ada 2 tanda. Ini ada Ten of Wands dan ini ada 1. Jadi perlu diketahui bahwa dalam situasi apapun setelah mulai dari 10 itu balik lagi ke 1 gitu. Dalam artian ini untuk file nomor 10 untuk file nomor 3 ini, kalau ditanya kapan menikah, setelah kalian bisa nge-review, bisa saling pengertian gitu ya. Dan ini tuh tidak bisa buru-buru, nggak bisa buru-buru. Jadi prosesnya itu tuh gini, kalau kalian merasa stuck untuk saat ini, yang udah berpasangan, yang udah punya gebetan, udah ada calon gitu ya, tapi belum tahu kapan bakal menikah, jadi perlu ada 1 step yang perlu kalian lewati, yaitu nge-review hubungan ini gimana. Karena gimana pun sayang, nggak semua orang itu tuh bisa nge-share semuanya kepada kamu, bahkan pasangannya. Bukan berarti tidak percaya, bukan, tetapi kita, baik itu laki-laki atau perempuan, tidak ingin membebankan partnernya gitu ya, pasangannya dengan beban yang ia miliki. Dalam artian biar cukup kita aja yang tahu gitu. Oleh karena itu kamu disuruh untuk understand gitu ya. Kalau kamu pun pengen cepat-cepat gitu, kamu perlu diskusi, perlu nge-review itu dengan baik, dengan cara yang baik gitu ya. Karena bagaimanapun ketika kamu berbicara dengan baik, sebenarnya Tuhan itu tuh memiliki jalan keluar gitu. Asalkan itu tadi komunikasi yang bagus gitu ya, harus direview komunikasi yang bagus. Dan hati yang dingin, hati yang lapang gitu, baru kamu bisa memulai hubungan baru gitu. Hubungan baru ini dalam artian naik status ya, naik level gitu. Ini untuk orang yang berpasangan ya, untuk orang yang ada partnernya gitu, udah ada calonnya gitu ya. Kalau ditanya kapan kamu bisa akan menikah, waktunya belum jelas, tetapi yang pastinya setelah kamu bisa
paham setelah kalian bisa mereview hubungan kalian, dan itu baru bisa dilanjutkan ke hubungan yang baru gitu ya, dalam artian naik step lah, naik langkah gitu, hubungan yang lebih serius. Dan untuk kalian yang ini yang single, yang betul-betul totally single gitu ya, kapan kalian akan bisa menikah setelah beban-beban kalian itu berkurang gitu ya. Ini beban tidak harus hanya sesuatu yang bentuknya dipikul oleh kayak generasi sandwich gitu, bukan. Beban ini tuh bisa aja beban perasaan, beban pikiran dalam artian mungkin ya kalian sedang kuliah atau kalian sedang mengalami masalah yang lain di kantor atau apa ya. Jadi yang pastinya ketika kalian sudah review, setelah kalian sudah melalui tahap tersebut dan nge-up level kalian, nge-review diri sendiri, udah paham diri sendiri lah nih, maka di situ juga kalian berhak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya gitu. Dalam artian ini yang untuk file nomor 3, kalau ini lebih ke apa ya, lebih ke naik tangga gitu, naik peringkat gitu kondisinya. Jadi waktunya kapan itu tergantung kalian. Ketika kalian mau berusaha memperjelas semua, mau mengerti gitu ya, mau mereview, maka itu juga akan semakin cepat gitu ya. Jadi bersabar, pengertianlah, bersabar sambil mereview keadaan kalian. Baik-baiklah dengan pasangan ya. Ini aku yakin nggak ada satu orang pun yang mudah-mudah aja dalam hubungannya. Yang berpasangan lain bermasalah, yang single juga lain bermasalah, lain yang dihadapi. Oleh karena itu bijak-bijaklah ya dalam sebuah hubungan gitu, karena kita apapun ceritanya ketika kita berada dalam sebuah hubungan atau kita ingin memasuki sebuah hubungan, sadarilah bahwa kamu tidak sendiri lagi, kamu tidak dipanggil kamu lagi, tetapi kamu sudah berubah menjadi kita. Jadi di sana ada kamu dan juga ada dia, dan ada kehidupan yang akan kita jalani gitu. Kalau seandainya kamu rasa available, baik, ya sudah lanjutkan. Kalau tidak, kamu pikirkan lagi gitu ya. Jadi tapi ini ini vibes-nya bagus, tapi itu tadi lewati dulu step yang satu, reviewnya. Nah gitu, jangan buru-buru, jangan marah-marah, oke? Untuk kalian file nomor 3. Aku harap kalian ngerti, and see you for the next reading. Bye bye. Nah ini buat kartu kalian yang pilih file terakhir ya. Ada bunga kemboja. Mari kita lihat. Wah, ada game ini. Connect. Nah, untuk file nomor 4 aku suka banget gitu ya. Jadi kalau ditanya kapan kalian akan menikah, jawabannya ini adalah sesegera mungkin gitu. Baik orang yang udah memiliki pasangan, atau maksudnya orang yang udah be with someone, dengan seseorang, ataupun orang yang betul-betulan single ya. Karena kenapa di sini tuh ada yang namanya Four of Swords gitu ya. Mungkin kemarin-kemarin kalian sibuk dengan hal-hal yang lain, atau butuh waktu istirahat yang lebih banyak gitu ya, sehingga nggak mau melihat dunia luar gitu, melihat peluang yang ada gitu. Namun ketika kalian terbangun, kalian paham sebenarnya apa yang kalian mau, dan kalian bisa menggapai itu. Ini tipe file nomor 4 adalah orang-orang yang dengan memiliki bakat manifestor yang handal gitu ya. Kalian kuat di loa gitu.
Jadi mau kalian gimana pun gitu, ketika kalian buka mata dan kalian menginginkan, kalian udah punya target, tahu, terus kalian jalanin dan kalian bisa ngedapatin itu. Jadi kapan aja ini lebih cepat gitu ya, lebih cepat dari PAL nomor 1, 2, 3. Ini bisa jadi secepatnya. Ini tipe orang yang mungkin kenal seminggu bisa langsung jadi nikah gitu. Bukan buru-buru enggak, tapi ini memang sudah, memang tipe orangnya demikian gitu. Baik yang udah berpasangan atau enggak, ketika terbesit aja, lihat aja di depan tiba-tiba, oh aku pengen nikah gitu, kayaknya dia orang yang cocok. Oke. Dan hal ini didukung oleh semesta gitu ya. Semesta yang baik mendukung keadaan kalian. Biar mungkin aja sebagian besar dari kalian adalah memang orang-orang yang memang dengan vibrasi yang baik, vibrasi yang ya itulah, hanya saja memang kemarin-kemarin itu belum waktunya, makanya belum dikasih ya. Dan aku pikir gitulah. So untuk file nomor 4, congratulations ya. Aku pikir cukup sekian ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa ngebooster energi kalian dan bisa menjadi bahan masukan, bahan masukan untuk mengambil keputusan yang lebih bijak. Oke, see you for the next reading. Thank you so much and bye bye.